Mengingatkan, bukan tidak boleh dikritik. Kita berikan kritik-kritik membangun untuk Republik Indonesia. Rocky Gerung hanya kritik-kritik aja, solusinya apa? Buset dah. Ya kalau saya diminta solusi, jadikan saya presiden. Siapa yang tak mengenal Luhut Binsar Panjaitan? Dia pernah diberi gelar menteri segala bidang, Lord, bahkan sampai Perdana Menteri. Namun ada yang lebih menarik untuk dibahas tentang Luhut, yaitu anti kritik. Kepada siapapun yang mengkritik, dia akan marah dan murka, bahkan tak segan-segan mengusir para pengkritik untuk keluar dari Indonesia. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek, pindah aja kalau dari Indonesia. Pindah aja kalau dari Indonesia. Pindah aja kalau dari Indonesia. Memang latar belakang dia adalah militer, namun sikap dia tersebut bukanlah ketegasan dari seorang tentara, melainkan cerminan dari mafia yang ada dalam film atau layaknya disebut preman. Dia adalah seorang pejabat, seharusnya bisa menata kata yang lebih santun dalam menghadapi pengkritik, bukan malah mengusir dari Indonesia. Apakah negara Indonesia ini milik dia sendiri, sehingga dia bebas mengusir warga negara hanya karena melakukan kritik? Sungguh tak masuk di akal. Padahal, kritikus itu dibutuhkan di setiap negara sebagai pengontrol dan penyeimbang dalam roda pemerintahan. Apalagi negara berkembang seperti Indonesia. Di negara-negara maju saja banyak sekali kritikus, bahkan lebih vulgar lagi dalam mengkritik. Kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi. Dengan adanya pengkritik saja Luhut bisa mengusir orang semena-mena. Apalagi tanpa kritikus, maka bakalan lebih sewenang-wenang lagi. Mengerikan. Mungkin dia merasa semua yang dia lakukan atau pemerintah lakukan sudah sempurna di matanya. Selanjutnya, dia memberi syarat kepada siapa yang mengkritik untuk memberi solusi. Jangan asal kritik saja. Syarat kedua adalah harus merasakan dulu bagaimana mengemban jabatan, baru boleh berkomentar. Nah, di situ dia juga sudah salah lagi. Nah, kalau ada polisi atau ustadz menasehati maling, masa malingnya bisa jawab, Anda jadi maling dulu, baru tahu rasanya jadi maling. Itu kan logika yang salah. Ini contoh. Betul. Itu contoh. Sudah benar pernyataan tadi itu, saya suka. Cocok kali ini. Tugas warga negara memang mengkritik, dan tugas aparat negara adalah mencari solusi. Atau setidaknya menjawab kritikan tersebut dengan berbagai macam alasan untuk menjelaskan kepada siapa yang mengkritik. Karena aparat negara sudah digaji oleh rakyat untuk mencari solusi saat ada permasalahan. Jika solusi dibebankan kepada rakyat, lalu apa gunanya mereka digaji oleh rakyat? Kita jadi berasumsi bahwa Luhut hanya butuh sanjungan dan gila pujian, sehingga rakyat tak boleh berkomentar meskipun ada rakyat yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Sekalipun ada aturan atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan pikiran rakyat, kemauan dia adalah tetap disanjung dan dipuji. Tak boleh dikritik. Rocky Gerung hanya kritik-kritik aja, solusinya apa? Buset dah. Ya kalau saya diminta solusi, jadikan saya presiden supaya kasih solusi kan. Tapi orang nuntut solusinya apa? Kalau kasih kritik, seolah-olah kritik yang nggak ada solusi itu nggak berguna. Padahal solusi itu bonus dari kritik. Kabinet itu kita gaji untuk cari solusi. Ngapain minta kita lagi kasih solusi? Jadi ngapain kita gaji orang? Terus orang bilang solusinya apa? Lu yang gua minta supaya kasih solusi. Karena kita bayar mereka. Karena saya ditagih, lalu solusinya apa? Saya bilang kritik itu artinya menguraikan, bukan menunjukkan jalan keluar tuh. Saya bilang, saya hanya memberi kritik. Kalau ada solusi itu bonus, tapi bukan tugas saya mencari solusi itu. Loh, saya memilih presiden, anggota DPR, segala macam politisi supaya mereka carikan solusi. Jadi kalau ditanya solusinya apa, kalau saya bilang, kalau saya tunjukkan solusi yang paling radikal, yaitu mundur, turun dari jabatan, kan dia nggak mau kan? Karena itu saya bilang,
Jangan tanya solusi. Jadi marah kalau solusinya apa? Pemerintah digaji untuk cari solusi, bukan tanya ke rakyat. Belum nyampe.